Halo, Halo. ketemu lagi teman-teman di Ruang Ngobrol. Oke. Mas Daris, beberapa waktu yang lalu kita udah tumpukannya ada One Piece gitu kan, terus Sekarang beda lagi. iya sekarang beda lagi Belakangnya udah. juga beda. Ya teman-teman. Nah, sebagai pembukaan mungkin teman-teman ada Ya, yang masih ingat atau nggak tahu sama sekali tentang komik ini. Jadi ceritanya pada awal tahun 90-an itu di Indonesia di toko buku Gramedia melalui penerbit komik Elex Media Kompetindo itu cukup ramai ya Riz, diterbitkan komik-komik bernuansa bela diri gitu. Dan itu penggemarnya banyak. Ya, Kung Fu Boy, Kenji, terus ya. kemudian ini salah satunya Ashura. Dulu ada Kung Fu tahu juga. Ya. Termasuk Tiger Wong. Tiger Wong, benar. Itu Gramedia kan ya dulu. Gramedia, grup Gramedia. Meskipun formatnya semi majalah. Ya. Iya kan, komik-komik seperti itu. Oke. Jadi emang apa namanya komik silat itu sempat punya tempat di hati konsumen lama ya. Ya. Di perlakuan khusus juga sih dulu. Komik belut. Termasuk Ipo Mas. Ipo sampai sekarang kan masih lanjut. Benar. Yang beli masih ada. Ipo itu 100 berapa volume komiknya tentang tinju. Iya. Kung Fu Boy, komik bestsellernya Gramedia yang kita udah pernah bahas, itu kan juga komik bela diri. Yes. Makanya pasarnya komik bela diri itu masih ada. Selalu ada juga. Kalau Anda bisa nganut. Asal ya pas aja sih. Nah, oke. Kita bahas sekarang kita bahas. Ini Mas Dari sampai punya. Iya, saya punya ini versi Jepangnya nih. Ini versi Jepangnya Ashura. Ini Ashura. Versi Ashura. Apa versi Indonesianya? Ini versi Jepang. Ashura ini kalau nggak salah pertama kali terbit tahun 93. 93. Ini komik masih pakai jaket nih. Iya. Masih pakai jaket ini. Tuh. Masih pakai jaket. Dulu gitu. Satu warna toh. Ada boy action juga Mas dulu. Ada dulu. Inget ada ya. dulu. Nah, makanya emang nama Satoshi Kawahara ini dia pengarangnya mangakanya. Dia tuh nge-crafting satu universe sendiri untuk Ashura ini. Yes. Jadi dia punya fill-in, punya apa namanya spin-off. Kalau di Indonesia judulnya Samurai. Samurai ini. Mana nih? Ini Samurai. Ya, ini ada Samurai. 11. Judul aslinya Suranotoki. Suranotoki benar. Kalau ini judul aslinya Suranomon. Oke, ya. Suranomon, gerbang Sura. Nah ini. Saya bacanya pas SMA Mas. Ini beda kan judulnya? Nah, ini beda judulnya. Veos ini. Nah. Sebetulnya ya nanti deh kita Kenapa bahas. kok beda? Ini kita taruh dulu, kita bahas nanti. Kita nggak bahas ini dulu. Ada pembahasan tersendiri. Karena ini menarik teman-teman. Karena banyak yang bisa dibahas. Nah kita bahas Ashura dulu. Mas Satoshi Kawahara itu adalah salah satu mangaka menurut saya yang bisa menggambarkan adegan aksi yang sangat fluid. Enak banget dibaca adegannya. Komik ini bacanya cepat karena mayoritas gelut. Panelnya teman-teman, panelnya tuh sangat-sangat sederhana sih. Sangat sederhana banget panelnya. Emang gambarnya juga simpel juga. Gambarnya juga simpel. Tapi ya ini berdarah-darah banget. Tapi adegan pertarungannya memang bagus. Adegan pertarungannya bagus. Berdarah-darah. Masalahnya adalah dengan Ashura ini adalah ini bukan salah Asuranya. Ya. Salah asuh. Bukan juga. Setelah kita bahas kelebihannya adalah adegan bagus. Ceritanya sebenarnya standar ya, standar bela diri. Yang menarik dari Ashura itu mitologinya. Benar. Mutsu. Namanya kan sebetulnya marganya Mutsu itu yang kemudian di fill in di Samurai itu dia. Itu yang menarik. Ya. Bagaimana kita ngikutin itu. Soalnya ceritanya itu dari turnamen ke turnamen. Benar. Ini ada 3 arc. Arc pertama itu yang dia membuktikan diri sebagai ahli bela diri terkuat di Jepang. Ya. Kemudian dia nyebrang ke Amerika. Ya, benar. Jadi petinju. Oh, ingat kan? Sebelum arc ketiga, saya baru ingat teman-teman. Dulu kalau nggak salah head to head-nya sama Kotaro juga. Oh, nggak tahu kemarin itu. Yang rambutnya panjang banget. Nggak, maksudnya aku nggak tahu kalau itu ada sama Kotaro. Enggak, bela dirinya, komik bela diri maksudnya. Kotaro. Maksudnya, dulu ada judulnya Kotaro. Maksudnya secara komik itu head to head-nya. Iya. Lanjut. Kotaro itu juga salah satu yang bagus sih. Kalau mau dibahas nanti saya bisa membahaskan Kotaro. Iya. Lanjut yang ketiga apa? Yang ketiga itu dia ke Brasil. Oh, masuk ke turnamen Vale Tudo. Iya, Vale Tudo. Tujuannya Mutsu ini adalah dia mencari Mitsuyo Maeda, salah satu ahli bela diri paling kuat, keturunan apa gitu loh, siapa Maeda itu yang pokoknya kuat banget lah dia jadi tentara bayarannya. Dia pengen nyari itu sampai ngejar ke Brasil, akhirnya dapat info. Tamatnya gantung banget, Bos. Tamatnya itu ketika dia selesai terakhir ngelawan Leon Gracielo itu,
dia ketemu ketemu Mitsuyo Maeda, udah gitu doang. Kan gini, udah tamat gitu doang. Kan ngeselin ya. Tapi sebenarnya tipikal zaman dulu tuh ada juga yang begitu sih ya. Iya kan, film-film segala macam tuh ya. Nah, yang ngeselin adalah dari komik Asura ini, terbitan Alex Media ini ada, kita lihatin ini. kan bedanya jauh banget ya, tebelnya dan lain sebagainya. Terjemahnya nggak enak banget. Jadi dia make ini hal ini yang paling nggak enak sih sebenarnya. Ini hal yang banyak terjadi di komik zaman dulu ya. Dia make nama US, nama barat. Iya. Nama suku Mutsu diganti jadi Pedi. Padahal Mutsunya itu yang sangat penting. Mutsunya itu yang sangat penting. Kemudian ada gimana ya? Lihat namanya. Ara, Leit, Kirby, dulu teman-teman. Sinan. Dulu di tahun 90-an sekian ini, kita yang baca nggak ngerasa itu masalah karena referensi kita. Karena nggak tahu. Kita nggak ngerti harus mencari kemana gitu loh. Tapi begitu baca samurai. Nah, kok namanya Mutsu? Kayaknya ini gambarnya sama. Kira-kira kok ceritanya juga bela diri sebenarnya. Kenapa namanya? Nah, dari situlah. Nah, itu dia. Kita kebuka. Dari itu mikir nyari-nyari lah di internet. Itu pun setelah bertahun-tahun ya. Ini kan settingnya untuk zaman 90-an, ini kan present day ya settingnya. Kalau yang samurai itu memang jauh teman-teman ke belakang, ke era Jepang zaman dulu. Nanti kita obrolin sendiri. Nanti kita obrolin sendiri samurai. Nah, ini yang bikin nggak enak itu adalah gimana terjemahannya itu tidak bisa menerjemahkan dengan baik. Yes. Rival terkuatnya Sukumo di sini itu adalah Hokuto Fuwa. Fuwa itu keluarga cabangnya Mutsu. Marga. Nanti ceritanya Marga lebih cabang ya. Nanti ceritanya lebih jelas nanti ada di video kita tentang Surano Toki itu. Yeah. Hokuto Fuwa itu di komik ini namanya jadi Bintang Utara. Bintang Utara, bukan tinju Bintang Utara. Jujur saya pas baca tuh ngeluh, maksudnya Bintang Utara siapa Bintang Utara? Iya. Begitu saya ngerti namanya itu Hokuto Utara. Hokuto no Ken. Ini penerjemahnya dulu menerjemahkan mentah-mentah Hokuto karena dulu juga terbitnya dia bareng sama Fist of North Star yang bajakan, yang Raja Wali Graffiti. Tinju Bintang Utara. Ya ampun. Nah, makanya ketika baca ulang ini tuh rasanya sebel. Sebel karena bukan yang begini harusnya. Bukan yang begini harusnya. Makanya saya sebenarnya bikin video ini punya kepentingan pribadi sih. Saya pengen kalau seumpamanya nanti bisa ngasih suara yang cukup buat Alex Media. Semoga komik ini bisa diterbitkan ulang, Pak Bunko. Karena bagus banget. Bagus banget. Asura. Dari sisi martial art-nya itu bagus banget martial art-nya. Kita coba lihatin beberapa yang dari versi Jepangnya aja biar kelihatan ini. Ketok nggak sih? Kelihatan. Simple sih. Simple gambarnya tuh, tapi kasar dalam artian pertarungannya tuh bener-bener raw gitu loh. Sampai tangan patah dan lain sebagainya itu biasa banget. Iya sih. Nah, nanti mungkin lebih detail sih Mas Daris. Kita bakal obrolin soal itu. Nah, ini jangan sampai kelewatan nih. Kita dari Asura volume 31. Itu gantung kan. Dan ini kenapa kok saya pengen kembali lagi ke pengen diterbitkan ulang adalah karena pasarnya ada kok. Pasarnya ada. Orang-orang tua itu malah mereka yang rela ngeluarin duit ya. Soalnya ini nggak bisa dibaca, jujur aja ya. Dengan kita yang sekarang kita nggak ngerti siapa Padian dan lain sebagainya, nggak bisa dibaca. Saya pengen membaca ini dengan benar gitu loh. Nah, lanjut kemudian ternyata ini ada sequelnya. Betul. Jadi kalau direct sequel ya? Direct sequel. Kalau nanti seumpamanya Alex Media pengen nerbitin sequelnya tapi nggak nerbitin ulang dulu. Kan jadi secara nama-nama jadi. Sebenarnya sequelnya tuh dulu sempat diterbitin sih, bajakan Sakura Comic sampai 6 volume doang. Nah, makanya semoga sih nanti yang bisa, kalau saya sih ngajak teman-teman untuk menyuarakan ke Alex Media untuk biar bisa menerbitkan ulang ini dalam edisi Bunko. Ada kok edisi Bunkonya. Nah, sequelnya itu adalah nih. Ada berapa Mas Daris? Ini sampai 9. Ini sampai 18. Ada 18 volume. Tamat ya? Tamat dah. Oke, siap. Dan ini Mas, covernya Mas. Nah, ini bukan punya saya. Iya. Ini punya teman saya. Ini versi Jepang ya? Halo Mas Paul. Ini saya pinjam dulu. Saya juga punya sih, tapi saya kan belinya nyicil satu-satu. Saya masih di 12 volume. Belum 18 volume. Wah, ini kan berdarah-darah tuh.
orangnya memang gede-gede gini sih. Karakter-karakternya memang besar. Karena keker ya, dan musuhnya nanti lebih raksasa Iya, lagi. iya. Sesimpel ini. Gambarnya simpel. Tapi untuk orang yang suka baca bela diri, ini ceritanya juga nggak rumit. Iya. Dan ini kita bacanya tuh pure seneng karena seneng baca komik gelut ya, komik silat. Iya. Ceritanya ini saya kasih bocoran sedikit. Ceritanya ini setelah saya lihat-lihat gambarnya dan sedikit-sedikit bisa kebaca lah sedikit-sedikit. Ternyata di volume 1 itu diceritakan kalau si Tsukumo itu keluar dari hutan habis lawan Mitsuyo Maeda itu. Keluar dari hutan dalam keadaan berdarah-darah gitu. Artinya mereka bertarung ya di situ. Dan dia hilang ingatan. Oke. Dan dia hilang ingatan. Kenapa kok dia hilang ingatan tuh nggak diceritakan. Nah, kemudian ada turnamen lagi. Nah, ini kemudian balik lagi lah dari turnamen ke turnamen gitu. Khasnya cerita bela diri ya begitu sih sebenarnya. Cuman ini agak deep sih, dia membawa mitologi baru dari jadi musuhnya itu nanti dari Cina. Jadi kayak Kinbang, tahu Kinbang nggak sih Mas? Enggak. Mafia Cina zaman dulu. Kinbang. Nah, musuhnya tuh dari kayak gitu. Dan punya dunia jurus, bela diri di Cina kan emang dalam banget. Makanya ini kayak persaingan. Jadi kalau dibilang mutsunya Cina gitu loh, mutsunya Cina kan. Dari yang bisa saya tangkap ya. Nanti sebenarnya teman-teman kalau yang nanti ngikutin konten ini ya tentang komik-komik Asura dan lainnya, nama Mutsu tuh kenapa bisa sedemikian menggelegar itu nanti di Samurai sih sebenarnya. Kita baru taunya tuh nanti kenapa orang tuh dengar kata Mutsu aja udah. Bahkan di komik ini di Asura juga kan begitu dia Pedi, wah Pedi menggelegar. Tapi kan kita nggak jeng gitu loh. Kita nggak ngerti ini apa gitu. Nah ini Mutsu. Orang kan takut semua Mutsu. Jadi banyak orang yang tahu Mutsu itu siapa gitu. Dan itu nanti dijelaskan di Samurai. Nah ini di sini bagusnya adalah mitologinya digedein. Bagaimana siapa namanya Tsukumo. Siapa Tsukumo. Nanti ada bapaknya Tsukumo juga. Misterinya siapa tuh bapaknya Tsukumo, nanti ada karakter baru. Dan itu nanti juga dijelasin di sini di ini Surano. Ini adalah karakter yang nanti akan keluar di sini. Oke. Siapa dia? Saya juga nggak ngerti. Wong bacanya juga terbata-bata. Nah, makanya kan besar harapan saya kalau Alex Media nanti bisa juga menerbitkan ini. Karena emang penggemarnya ada dan kalau di reach bisa. Nanti kita bantu deh dengan mempromosikan ke banyak teman. Semoga bisa didengarkan sih. Karena saya juga kebetulan teman-teman kolektor juga dengan banyak. Nah, ceritanya apa namanya? Ini kayak menutup legenda Mutsu. Jadi di sini kan kalau di sini kan ada jurus rahasianya tuh yang empat gerbang dewa. Di sini kan keluar Suzaku ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Nah nanti di sini tuh Genbu keluar Mas. Dan itu setiap gerbang yang kebuka itu tubuh tuh kayak bukan rusak gimana ya? Ya ada yang dikorbankan lah. Dari yang saya baca ini Genbu keluar. Kemudian kayaknya ada yang lain juga, cuman aku nggak ngerti. Iya, karena bahasanya nggak ngerti. Oke. Ini Genbu keluar, yang jelas Genbu keluar. Nah, kemudian ini juga ngasih konklusi ke rivalnya Mutsu yang ada di sini, rival dari perguruan lain. Ada nanti diceritain, jadi kayak si Late sama siapa itu di sini. Late namanya, aku nggak ngerti namanya di sini siapa ya. Jadi nanti ada setelah dia tarung sama orang Cina itu, dia kembali ingatannya nanti di sana. Dia bagi apa yang terjadi sama Mitsuyo Maeda itu nanti diceritakan juga di situ. Berarti dia belajar sesuatu pastinya ya? Harusnya ya? Apa? Secara gerakan apa? Enggak ya? Enggak. Emang dia kan udah matang ya? Iya. Pokoknya dia itu hilang ingatan, terus dia pulang ke rumahnya mbahnya itu, kakek-kakek yang ngerawat dia itu. Dia latihan di sana 1,5 tahun. Kemudian tiba-tiba kok ada orang yang mirip dia pakai topeng nanti. Volume 1 mana? Ada di sini. Ada orang yang mirip dia yang pakai topeng. Itu apa namanya? Ini orangnya. Dia style gayanya mirip. Style gayanya mirip di turnamen toh. Nah, baru terus dia turun gunung dengan keadaan
hilang ingatan, teman-temannya nggak akan teman-temannya banyak kan yang memuja dia itu di sini itu. Nah, minusnya komik ini adalah glorifikasinya banget. Jadi emang glorifikasi Mutsunya banget. Iya sih. Glorifikasi banget. Tapi kalau udah ke hook sama bagaimana Mutsu itu sepak terjangnya nggak masalah. Nggak kaget lah. Karena kita memang jujur nikmatin komik ini pure silatnya. Iya, benar. Dan konflik-konfliknya adalah nilai plus. Secara cerita nggak banyak ya. Dari yang saya tangkap ini konfliknya bagus sih karena dia melibatkan mafia Cina itu kan. Iya. Jadi mungkin ada yang bisa digali lebih lanjut. Cuman kan nggak bisa baca, makanya harapannya Alex Media nanti suatu saat bisa menerbitkan ulang ini dan bisa lanjut ke ini karena eman lah maksudku kalau anak-anak sekarang nggak bisa baca komik kayak gini. Iya, benar. Karena emang zaman ada komik yang timeless ya. Benar. Sebelum kita tutup, satu lagi ada komik yang terbit di sini. Ini Tale of Seeking. Masih dengan dari mangaka yang sama ya? Dari mangaka yang sama. Benar. Ini 45 komik loh, terbit sampai tamat di sini. Luar biasa. Payoff nggak, Mas Daris? Payoff banget. Oke. Hubungannya sama Mutsu? Nanti kita bahas juga. Jadi semuanya ini satu universe teman-teman memang. Dan kunci buat saya pribadi Mas Daris, buat teman-teman juga, kuncinya tuh memang nanti di komik samurai sih. Iya. Kuncinya semuanya tuh karena itu memang dari nenek moyangnya sih. Dan komik samurai itu menariknya adalah dari satu buku ke buku lain bisa sangat memungkinkan untuk eranya berganti ya Mas Daris ya. Gitu. Jadi dari tahun 1800 berapa ini versi Jepangnya sih samurai ini. Nanti saya akan bahas lebih lanjut apa perbedaan yang nggak ada di sini di versi Indonesia dan versi Jepang, dan kemudian ngelanjut ke percabangan dari FUA itu nanti ada pembahasan sendirinya nanti. Insya Allah lah ya. Oke. Siap. Yang jelas sekali lagi tujuan saya bikin ini adalah untuk ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada loh komik silat bagus zaman dulu yang terjemahannya kurang oke. Harapannya disayangkannya itu sih. Harapannya juga bisa menggalang massa untuk request ke Alex Media agar bisa nerbitin ulang Ashura. Kemudian lanjut ke ini Ashura. Ini judulnya Ashura Dainimon ya. Gerbang kedua. Iya. Makanya itu itu harapannya sebenarnya dari video ini itu adalah itu. Mudah-mudahan sih ini mampu menjadi sarana campaign ya. Ini kampanye sih. Saya jujur aja ini kampanye saya untuk belan-belan aja sih. Siap. Oke, itu dulu teman-teman yang bisa kita bahas tentang berbagai universe atau produk dari Ashura. Sampai ketemu di konten Ashura selanjutnya gitu. Thank you.